Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah dengan NPM 18101428620607. Di sini video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Dasar-Dasar TIK yang diampu oleh dosen Ibu Fauzia SPD NPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung data pada Microsoft Excel. Yang akan dihitung yaitu ada nilai jumlah, rata-rata, nilai rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, ranking, keterangan, nilai huruf, dan yang terakhir adalah predikat. Baiklah, mari kita simak video berikut. Baiklah, di sini saya sudah ada data kelas 7E semester Gasal. Di sini sudah ada nilai 6 mata pelajaran. Kita akan menghitung nilai jumlah pada satu siswa terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan klik kolom pada jumlah di absen pertama, kemudian kita klik formulas di sini, formulas. Nah, jika sudah di sini ada logo sigma atau autism, maka kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul sendiri. Untuk absen selanjutnya dan akhir sampai akhir, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok ini saja. Blok dari pertama sampai ke absen terakhir atau absen 20, kemudian kita lepaskan, maka dia akan otomatis memasukkan rumusnya dan akan menjumlahkan sendiri. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, di nilai rata-rata ini pada satu siswa, kita akan mencari pada satu siswa, kita akan klik pada formulas lagi. Jika sudah, kemudian klik auto sum sekali saja. Di sini ada bacaan average. Nah, kita klik pada kolom average ini. Jika sudah, di sini kita blok ke 6 mata pelajarannya. Di sini ke blok sampai ke jumlah, maka kita akan rapikan blok dari MTK sampai SBDP. Nah, sudah ke 6-nya, kita lepaskan, kemudian kita klik enter. Nah, dia akan otomatis mengeluarkan rata-rata. Sama seperti nilai jumlah tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok semuanya dari 1 sampai 20, kemudian kita lepaskan, maka dia akan otomatis memasukkan rumusnya langsung. Kemudian kita akan mencari rata-rata kelas. Nah, pada satu mata pelajaran. Nah, di sini sama seperti kita mencari rata-rata yang tadi, kita klik pada kolom rata-rata kelas yang di bawah sekali, kemudian kita klik formulas, kemudian kita klik auto sum, kemudian kita klik pada kolom average atau average. Kita klik, kemudian kita blok kita blok pada seluruh absen, pada seluruh siswa dari absen pertama sampai absen terakhir. Jika sudah, kita klik enter. Nah, dia otomatis memasukkan rumus sendiri. Jika sudah seperti tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok sampai akhir. Salah. Blok ya, guys. Nih, kita blok ini sampai tanda panahnya menjadi hitam, tanda tambahnya menjadi hitam. Kita blok sampai ujung. Nah, kemudian kita lepaskan. Jika sudah, terus kita akan mencari nilai tertinggi lagi. Nah, kita klik pada kolom tertinggi pada nilai mata pelajaran MTK. Kemudian kita klik formulas tadi, auto sum, kemudian kita cari bacaan max atau maksimum. Kita klik. Nah, di sini ke blok sampai rata-rata kelas, maka kita harus rapikan blokannya dari MTK absen pertama sampai absen ke-20. Jika sudah, kita lepaskan, terus kita klik enter. Nah, sama seperti tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, kita cukup memblok. Ingat, bloknya sampai tanda tambah menjadi hitam, kemudian baru bisa diblok. Jika sudah terblok sampai ke ujung, maka kita lepaskan. Kemudian kita akan mencari nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai terendah ini juga kita klik pada kolom nilai terendah, kemudian kita klik formulas sama seperti tadi, auto sum. Jika sudah, terus kita cari nilai min atau minimum. Nah, kita klik pada kolom minimum. Nah, di sini kita rapikan lagi blokannya dari absen pertama sampai absen terakhir. Jika sudah, kita enter. Nah, sama seperti tadi lagi, tidak perlu kita masukkan rumus satu persatu, cukup kita blok sampai ujung. Nah, selesai. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di sini. Nah, untuk jumlah laki-laki dan jumlah perempuan kita tidak
kita akan langsung memasukkan rumus. Nah, di sini jika kalian kesulitan mengetik di sini, maka kalian bisa ketik di formula bar di atas ini. Nah, di sini kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita tulis countip. Nah, ini countip. Kita klik countip 2 kali. Kemudian dia akan otomatis ada buka kurung. Nah, di sini ada rank. Rank ini adalah jumlah yang akan kita hitung. Nah, kita akan memblok jenis kelamin. Nah, kita blok di jenis kelamin ini dari absen pertama sampai absen terakhir. Kemudian kita beri koma. Lalu di sini ada kriteria. Nah, kriteria di sini adalah inisial yang kita gunakan pada jenis kelamin ini. Kita beri tanda petik. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah laki-laki, maka inisialnya adalah L. Kita tulis L dan kita akhiri dengan petik lagi dan kita tutup dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, sini sudah terdapat jumlah laki-laki. Kemudian untuk mencari jumlah perempuan sama seperti tadi, kita gunakan rumus sama dengan countip. Terus dia akan otomatis ada buka kurung, terus rank. Rank ini adalah jenis kelamin. Kita blok dari absen pertama sampai absen terakhir. Jika sudah kita beri koma, kemudian kriterianya di sini kita awali dengan tanda petik. Kita akan mencari jumlah perempuan, maka kita akan menggunakan inisial P. Kemudian kita akhiri dengan tanda petik, tanda petik, lalu kita akhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat nilai jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai ranking. Nilai ranking ini kita akan langsung memasukkan rumus yang diawali dengan sama dengan, kemudian kita ketik rank, RANK. Nah, di sini sudah ada, maka kita klik 2 kali. Dia akan otomatis ada tanda buka kurung. Nah, di sini ada number. Number ini akan kita isi bisa dengan jumlah atau rata-rata. Di sini saya akan menggunakan jumlah, maka saya klik pada kolom jumlah pada absen pertama. Nah, di sini menurut keterangannya adalah koma, maka selanjutnya akan saya beri koma. Kemudian ada rep. Rep ini adalah nilai keseluruhan yang akan kita cari peringkatnya. Nah, di sini akan saya blok dari absen pertama sampai absen terakhir. Nah, ini di bagian rep ini kita klik F4. Nah, jika sudah, maka kita beri tanda koma. Kemudian di sini ada descending dan ascending. Descending ini adalah untuk mencari dari nilai terendah ke tinggi, dari nilai tinggi ke rendah, dan ascending ini adalah nilai yang terendah sebagai nilai tertinggi. Nah, karena kita di sini akan mencari nilai paling tinggi untuk menjadi peringkat, maka kita gunakan 0, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat rankingnya. Sama seperti tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok sampai tanda panahnya menjadi hitam, kita blok sampai ke bawah, lalu kita lepaskan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rankingnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari keterangan. Maka kita klik kolom keterangan. Di sini sudah ada keterangan jika nilai lebih dari 70 maka dinyatakan lulus. Kemudian jika nilai kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, di keterangan ini kita akan langsung memasukkan rumus, yaitu sama dengan if. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali. Di sini akan langsung diberikan buka kurung. Nah, di sini ada logical test. Di logical test ini kita akan menggunakan rata-rata. Nah, kita klik kolom rata-rata pada absen pertama. Jika sudah, kita buat di sini tadi adalah kurang dari 70, kurang dari 70, koma, terus kita kasih tanda petik adalah di situ tidak lulus.
lulus. Kemudian kita beri tanda petik lagi, kemudian koma, kemudian kita kasih tanda petik lagi, dan kita ketik lulus, dan diakhiri dengan tanda petik lagi dan tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah terklik lulus. Nah, di sini pada keterangan di yang pertama itu ada lulus, maka sama seperti tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, kita cukup membloknya sampai tanda panah menjadi hitam, tanda tambah menjadi hitam, kemudian kita blok sampai absen terakhir. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mencari nilai huruf. Nah, di nilai huruf ini sama seperti tadi, cuman agak beda sedikit. Kita masukkan rumusnya hampir sama. Kita masukkan sama dengan, kemudian if. Nah, if kita klik 2 kali. Terus kita ini juga menggunakan rata-rata. Kita klik pada kolom rata-rata pada absen pertama. Kemudian kita di sini ada kurang dari 60, koma, terus tanda petik tanda petik lagi, koma, if, masukkan rumusnya if. Nah, dia akan otomatis ada tanda kurung lagi. Terus kita klik lagi rata-ratanya, kemudian kita kasih kurang dari, kita lihat yang D ini tadi, nih nilai hurufnya kurang dari 68, kurang dari 70, maka koma, kita klik koma, terus tanda petik lagi, D, terus tanda petik lagi, terus koma. Terus kita ketik if lagi, nah ini kita klik 2 kali, dia akan otomatis lagi membuka kurung. Terus kita klik sama seperti tadi, klik bagian rata-rata, terus kurang dari 80, koma, tanda petik C, tanda petik lagi, kemudian koma, if lagi, if, terus buka kurung. Jika tidak muncul, kita langsung buka kurung. If muncul, ini pasti muncul karena ini tadi ada salah sedikit di sini. Itu bukan saya kasih tanda petik, tapi ada satu tanda petiknya. Di sini ada if, terus kita klik 2 kali. Nah, di sini akan otomatis lagi buka kurung, maka akan kita klik rata-rata lagi, terus kita kasih kurang dari 90, koma, tanda petik B, tanda petik lagi, kemudian koma. Karena ini terakhir, maka kita tidak perlu memasukkan rumus if lagi, langsung saja tanda petik A, tanda petik. Nah, untuk tutup kurungnya kita harus sama dengan beberapa tanda buka kurungnya. Maka tutup kurungnya harus menyesuaikan dengan berapa buka kurung ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Maka kita akan membuat tanda kurungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada nilai hurufnya. Selanjutnya sama seperti tadi, tidak perlu kita
memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok sampai akhir. Nah, gini sudah dapat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai predikat. Karena di sini saya rasa kurang lebar, maka saya lebarkan lagi. Nah, kita klik pada kolom predikat. Untuk mencari predikat sama saja seperti mencari nilai huruf atau keterangan, cuman akan diganti di bagian tanda kutip. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan rumus sama dengan if. Kita klik 2 kali, dia akan otomatis membuka kurung. Kemudian kita klik pada nilai rata-rata pada absen pertama. Nah, jika sudah, kita buat kurang dari 60, koma ya. Kemudian tanda kutip mengulang. Kemudian jangan lupa tanda kutipnya lagi, lalu koma. Kemudian seperti di awal lagi, kita gunakan if. Kita klik 2 kali, dia akan langsung membuka kurung. Kemudian kita klik pada nilai rata-rata lagi, jangan lupa nilai rata-ratanya. Kemudian kita buat kurang dari 70, kemudian kita buat tanda petik kurang, kita tulis kurang, lalu diakhiri dengan tanda petik lagi, terus koma, kembali seperti tadi if, kemudian nilai rata-ratanya jangan lupa, kemudian kurang dari 80, koma, tanda petik jangan lupa, kita ketik cukup, tanda petik lagi, kemudian koma, lalu kita klik if seperti yang di awal, if, klik 2 kali, kemudian jangan lupa klik rata-ratanya, nilai rata-rata, kemudian kurang dari 90, koma, tanda petik jangan lupa, kita klik memuaskan, kemudian jangan lupa tanda petik lagi, kemudian koma, karena ini terakhir kita gunakan langsung tanda petik, dan kita ketik sangat memuaskan. Lalu kita akhiri dengan tanda petik lagi. Untuk tutup kurungnya kita akan sesuaikan dengan buka kurungnya ada berapa. Di sini ada 4 buka kurung, maka kita akan menggunakan tutup kurung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar predikatnya, yaitu cukup. Seperti tadi, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita blok sampai tanda tambahnya menjadi hitam. Kita blok sampai ke bawah, lalu selesai. Nah, inilah rumus dalam menghitung nilai data kelas untuk mencari jumlah, rata-rata, ranking, nilai huruf, predikat, keterangan, rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah laki-laki, dan jumlah perempuan. Baiklah, itulah video saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.